yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Halo guys, selamat datang di online Sunday Service di YC. Sebelum mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu dan kasih setiamu yang Kau berikan buat hidup kami sampai saat ini. Sekarang kami mau mulai ibadah, berkatilah ibadah dari awal sampai akhir, dan kami mau menyiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun atas dosa kesalahan yang kami lakukan dalam kataan, pikiran, perbuatan kami. Dalam Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Kau ubah ratapku menjadi tarian hingga jiwaku bersorak-sorak memujimu, dan kain kabungku telah Kau buka, Kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, kekuatanmu, kuasa-Mu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Oh Tuhan, bimbing aku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kau ubah ratapku menjadi tarian hingga jiwaku bersorak-sorak memujimu, dan kain kabungku telah Kau buka, Kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, kekuatanmu, kuasa-Mu menyelamatkanku. Ku bersyukur
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik, kini tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Tuhan tolong urapi kami, mampukan kami memahami berita firman yang disampaikan pada hari ini, agar itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi penuntun di dalam jalan hidup kami, dan menjadi terang bagi kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah hanya urapan Tuhan saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, topik yang ingin saya bahas pada hari ini diambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Roma pasal 15 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi saya akan bacakan ayat ini. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kata terimalah di sini kalau kita baca dalam naskah bahasa Yunaninya menggunakan kata proslambano. Kata proslambano ini diambil dari dua kata, yaitu kata pros yang berarti di sisi atau di samping, dan kata lambano. Lambano itu artinya mengambil atau menempatkan. Jadi kata proslambano, terimalah di sini dalam pengertian bahwa kita mengambil sesuatu lalu kemudian menaruh di sisi kita atau menaruh di samping kita. Nah, kenapa Rasul Paulus menasihatkan ini? Karena nasihat ini sangat penting. Dari pasal-pasal sebelumnya, Rasul Paulus sudah berbicara tentang pentingnya memelihara persatuan dalam jemaat, pentingnya menjaga keutuhan dalam jemaat. Maka ia mengingatkan lagi di pasal 15 ini bagaimana supaya kita bisa saling menerima satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman pasti dalam lingkungan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, di sekolah, di kampus, di tengah-tengah masyarakat, pasti ada realita yang namanya perbedaan. Perbedaan itu bisa macam-macam, bisa beda suku, agama, ras atau golongan, bisa juga beda status dan kedudukan, bisa juga beda tingkat pendidikan, bisa juga beda pemikiran dan beda pendapat. Dan ini semua adalah realitas yang kita hadapi sehari-hari dalam kehidupan kita. Mau tidak mau kita berhadapan dengan situasi semacam ini. Ada orang di tetangga kita mungkin yang berbeda agama dengan kita, berbeda suku dengan kita. Itu bisa memunculkan perbedaan-perbedaan yang terkadang mengarah pada konflik. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita dinasehatkan oleh Rasul Paulus bagaimana supaya kita bisa saling menerima satu dengan yang lainnya. Bagaimana kehadiran kita itu menjadi orang-orang yang membawa damai. Seperti yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, karena itu menghadapi perbedaan-perbedaan di sekitar kita, kita perlu bersikap sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan itu? Karena perbedaan itu kadang-kadang menjadi problem yang sangat penting di dalam kita mau menjaga kesatuan kita. Baik itu kesatuan di dalam gereja, kesatuan di dalam keluarga, kesatuan di dalam masyarakat, kesatuan di kampus kita, di sekolah kita. Sikap kita ini menentukan bagaimana kita dapat menjaga supaya perbedaan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik atau menghasilkan hal-hal yang positif. Nah, ada beberapa sikap dalam kita menyikapi perbedaan itu. Sikap yang pertama adalah sikap yang disebut retaliasi. Apa itu retaliasi? Retaliasi adalah sikap melawan atau membalas. Jadi kalau teman-teman kita berbeda pendapat dengan kita, lalu kemudian kita menyerang dia, kemudian kita melakukan pembalasan, maka ini disebut sikap retaliasi. Nah, biasanya sikap seperti ini dibangun di atas dasar sakit hati, amarah, atau kebencian. Nah, biasanya sikap ini muncul karena mungkin kita merasa sebagai pihak yang diintimidasi atau pihak yang dibully atau pihak yang direndahkan oleh orang-orang yang berbeda pendapat atau berbeda dengan kita. Katakanlah entah dia orang yang berbeda agama dengan kita,
berbeda suku dengan kita, lalu kemudian menyerang kita, dan akhirnya kita merasa terintimidasi, kita merasa direndahkan oleh sikap yang seperti itu. Nah, sikap retaliasi semacam ini adalah sikap yang buruk, sikap yang tentu saja harus kita jauhi sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus melawan sikap-sikap seperti ini. Dan untuk melawan sikap seperti ini biasanya orang masuk pada tahap yang kedua, yaitu sikap manipulasi. Sikap manipulasi ini adalah sikap yang dibangun di atas dasar kepentingan dari masing-masing pihak yang berbeda tadi. Sehingga sikap manipulasi ini adalah sikap seolah-olah menganggap perbedaan itu tidak ada. Jadi dia menafikan perbedaan itu. Kita nggak bisa menafikan perbedaan di sekitar kita, karena perbedaan itu memang selalu ada dan memang akan terus ada. Di antara dua anak yang betul-betul kembar sekalipun, pasti ada perbedaan di antara keduanya. Baik itu perbedaan selera, perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, itu pasti akan ada. Sehingga kita tidak bisa memaksakan supaya semua orang itu sama. Semua orang itu memang diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Jadi sikap manipulasi ini sikap membangun kebersamaan atas dasar ya udah anggap aja perbedaan itu nggak ada. Ini biasanya tidak berumur panjang. Biasanya sikap seperti ini rapuh dan gampang sekali dipecah belah oleh orang-orang yang punya kepentingan yang berbeda. Karena itu kita tidak bisa membangun kebersamaan, membangun sikap saling menerima itu atas dasar manipulasi. Atas dasar menganggap bahwa perbedaan itu tidak ada. Nah, lalu kemudian ada sikap yang ketiga, yaitu sikap negosiasi. Sikap negosiasi ini adalah bagaimana kita ketika kita berbeda dengan orang lain, lalu kita mengajak orang itu untuk berunding, untuk berdiskusi, untuk berdialog. Jadi negosiasi ini adalah sikap yang dibangun atas dasar dialog atau kesepakatan bersama. Nah, biasanya negosiasi ini kita dengan pihak yang berbeda dengan kita mencari titik tengah atau mencari kesepakatan bersama poin-poin yang akan kita jalani bersama. Nah, sikap negosiasi ini memang kelihatannya baik ya, kelihatannya menguntungkan, tetapi sebetulnya tidak semudah itu karena tidak semua hal di sekitar kita itu bisa dinegosiasikan. Apalagi kalau sudah bicara iman itu nggak bisa dinegosiasikan. Maka ada tingkat yang lebih lagi yang disebut toleransi. Toleransi ini adalah sikap saling memahami. Jadi dia dibangun atas dasar kesepahaman, atas dasar kesetaraan, atas dasar tenggang rasa. Di Indonesia sikap toleransi ini terus-menerus dipupuk ya dengan adanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang mendorong atau mengajar kita sejak kecil untuk bertoleransi, untuk bagaimana bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Tetapi Alkitab sebenarnya tidak berhenti sampai pada toleransi. Kenapa? Karena toleransi ini juga tidak sekuat yang kita bayangkan. Ada orang bilang ya udah kita bangun saja atas dasar toleransi, atas dasar saling memahami satu dengan yang lain. Nah, ketika terjadi pertentangan, ketika terjadi permusuhan, ketika terjadi konflik, maka toleransi ini gampang sekali menyulut konflik yang lebih besar. Maka ada sikap yang lebih lagi yaitu yang disebut harmoni. Harmoni ini adalah bagaimana kita dengan orang-orang yang berbeda dengan kita saling mengapresiasi, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita melihat teman kita berbeda dengan kita berusaha mencari hal-hal yang positif di dalam dirinya. Ketika kita melihat orang-orang yang nggak sejalan dengan kita, pasti di dalam dirinya ada sesuatu yang memiliki nilai lebih. Maka ini perlu kita apresiasi. Jadi pendekatannya bukan lagi pendekatan kesepahaman, saling memahami, bukan lagi pendekatan tenggang rasa, bukan lagi pendekatan kesetaraan, tetapi pendekatan yang digunakan di sini adalah penghargaan, pendekatan mengapresiasi orang lain, menghargai orang lain. Nah, inilah yang disebut harmoni. Kalau saya mau gambarkan itu seperti dalam satu band ya, satu band musik ya. Band musik itu kan terdiri dari beberapa alat musik, ada gitar di situ, ada bass, ada keyboard, ada drum, dan bahkan ada tambahan alat-alat musik yang lain. Nah, kan masing-masing perangkat ini tidak bisa mengklaim bahwa keyboard yang paling unggul, drum yang paling unggul. Tidak.
untuk menghasilkan musik yang indah, untuk menghasilkan irama yang baik, maka semua perangkat ini dia harus berbunyi bersama-sama dan memainkan iramanya masing-masing. Dengan adanya keharmonisan ini, maka terciptalah keindahan yang luar biasa. Nah, Rasul Paulus berkali-kali menasihatkan di dalam surat-suratnya bagaimana membangun keharmonisan di dalam kehidupan umat atau orang-orang percaya. Nah, keharmonisan itu adalah bagaimana kita mengapresiasi setiap karunia, setiap talent, setiap talenta yang dimiliki oleh orang-orang yang di sekitar kita. Jadi inilah yang perlu kita raih, ini yang perlu kita capai bersama sebagai anak-anak muda, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus sampai pada tingkat harmoni, di mana kita menciptakan kebersamaan yang kuat meskipun ada perbedaan-perbedaan di antara kita. Nah, untuk membangun semuanya itu, maka kita memerlukan sikap kasih. Kasih inilah yang menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Karena kita, sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak bisa menafikan perbedaan itu. Perbedaan itu pasti akan ada. Dalam keluarga kita sendiri pasti ada perbedaan. Kadang-kadang kita dengan orang tua kita suka beda pendapat. Orang tua punya selera A, kita punya selera B. Kadang-kadang kita dengan kakak adik kita yang sudah hidup bersama dari kecil, itu pun ada perbedaan. Baik itu perbedaan selera, perbedaan karakter. Kadang-kadang mau nonton TV saja, yang satu pengennya film Korea, yang satu pengennya film Hollywood. Ada lagi orang tua yang pengen film India. Mana yang mau kita pilih? Nah, dalam keluarga saja ternyata ada perbedaan-perbedaan yang seperti itu. Yang mungkin sehari-hari kita lihat itu perbedaan-perbedaan yang kecil. Dan mungkin kita sudah lalui bersama-sama. Tetapi bagaimana ketika kita bisa melalui semuanya itu dalam keluarga. Lalu kita membawa itu dalam lingkungan yang lebih besar. Di gereja kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita menuntut ilmu, di bangsa dan negara kita, bagaimana kehadiran kita adalah kehadiran yang menyejukkan, kehadiran yang membawa harmoni. Jadi mulailah memiliki sikap mengapresiasi, menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Hargai hal terkecil sekalipun yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di sekitar kita, oleh orang-orang yang berbeda dengan kita. Karena dengan cara itulah maka kita bisa membangun keharmonisan tadi. Kita bisa membangun sikap saling menerima seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 15 tadi. Mari kita terapkan ini dalam lingkungan kita. Mulai dalam keluarga kita, kemudian di gereja kita, dan di tempat kita bekerja. Bangunlah keharmonisan itu. Mulailah memiliki sikap saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan jangan mudah terpengaruh dengan sikap orang, dengan pandangan orang yang buruk, yang negatif. Karena ketika kita membalas itu dengan sikap retaliasi yang saya sampaikan tadi, itu nggak ada keuntungannya baik buat kita maupun buat orang lain. Nah, di era revolusi industri 4.0 saat ini, harmoni itu menjadi tuntutan, menjadi syarat yang sangat penting untuk kita melangkah bersama-sama. Kalau teman-teman ada yang sedang membangun channel, misalnya channel YouTube, kan sekarang bukan zamannya kita mengatakan bahwa saya bisa bikin channel dengan segala sumber daya yang saya miliki, segala kemampuan yang saya miliki, lalu kemudian membuat channel itu menjadi besar. Kita sering melihat di antara para content creator sendiri bagaimana mereka saling bekerja sama satu dengan yang lain, atau dalam istilah yang populer sekarang saling berkolaborasi, saling collab satu dengan yang lainnya. Dengan cara itulah kita naik bersama-sama. Itulah era yang ada sekarang. Mungkin dulu kita terjebak dengan model pendidikan di sekolah kita yang menggunakan kurikulum yang berbasis pada kompetisi. Nah, di era sekarang bukan kompetisi yang sedang dituntut. Yang dituntut adalah bagaimana kita berkolaborasi. Kalau kita mau raih poin yang banyak, saya ibaratkan teman-teman di rumah atau dimanapun berada sekarang, cobalah cari pasangan A dan B, entah dengan adik kita atau dengan orang tua kita. Lalu kemudian saya beri perintah begini, bagaimana caranya supaya Anda bisa memenangkan persaingan, mendapatkan poin yang paling besar. Caranya adalah bagaimana kita adu panco. Jadi adu panco ya, jadi adu panco tangan antara kita dengan pasangan kita. Yang menang adalah siapa yang mendapatkan poin yang paling besar.
Nah, bagaimana cara kita menghadapi sikap seperti ini? Cara yang lama untuk meraih poin yang besar, maka kita akan bertahan sekuat mungkin supaya tangan kita jangan sampai jatuh. Jadi kita akan berusaha untuk menjaga kekuatan kita. Nah, cara lama seperti ini membuat kita menguras semua energi kita. Membuat akhirnya kalau dua-duanya sama-sama kuat, akhirnya nggak ada yang dapat poin. Kalaupun ada yang dapat poin, yaitu karena lawannya itu kelelahan atau sudah tidak sanggup lagi menahan, baru kemudian dia dapat poin. Tapi bagaimana jika keduanya berkolaborasi? Bagaimana caranya? Ketika kita adu panco dengan teman kita, lalu kemudian kita mengatur dalam irama 1 dalam hitungan 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan poin yang sangat banyak. Dan kalau memang poin yang dikejar, metode kolaborasi seperti itu ternyata jauh lebih menguntungkan daripada kita bertahan dengan kekuatan kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan membangun harmoni. Membangun harmoni itu bukan saling kuat-kuatan, siapa yang paling hebat, siapa yang paling baik, tapi bagaimana kita merangkul orang-orang di sekitar kita, merangkul teman-teman kita yang berbeda sekalipun dengan kita untuk membangun kebersamaan, membangun bersama-sama, hidup bersama-sama. Ini yang menjadi tuntutan penting di era 4.0 saat ini. Dan sebagai orang-orang Kristen, saya kira ini adalah satu sikap kekristenan yang luar biasa. Bagaimana Yesus ketika mengutus murid-muridnya, dia mengutus mereka berpasang-pasangan, saling mengcover satu dengan yang lainnya, sehingga pelayanan mereka menjadi pelayanan yang maksimal. Mereka bisa mendapatkan begitu banyak pengikut yang di kemudian hari menopang pelayanan mereka. Karena Yesus melihat bahwa mereka tidak bisa sendiri-sendiri. Dan bahkan di Taman Eden sendiri, ketika Tuhan melihat Adam seorang diri, Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi memang sejak awal kita memang sudah diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Maka marilah kita membangun sikap itu, saling menerima satu dengan yang lain. Jangan sampai kita membuli orang lain hanya karena dia berbeda dengan kita. Jangan sampai kita melawan orang lain hanya karena dia tidak sejalan dengan kita. Karena belum tentu jalan yang kita pilih itulah jalan yang terbaik. Belum tentu pemikiran yang kita punya itulah pemikiran yang terbaik. Ada kalanya kita perlu mengkolaborasikan pemikiran dan jalan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita akan menemukan kekuatan yang dahsyat di tengah-tengahnya. Dan dasar dari semuanya itu adalah apa yang menjadi esensi dari ajaran Kristus, yaitu kasih. Kalau kita memiliki kasih, maka membangun harmoni itu adalah satu pekerjaan yang mudah. Maka milikilah kasih seperti yang Kristus ajarkan dan kita bangun keharmonisan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat teman-teman semua. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau taburkan kepada kami pada hari ini. Ajarlah kami untuk memiliki sikap mampu menghargai orang-orang yang berbeda dengan kami. Supaya kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai dengan orang-orang di sekitar kami, yang mampu menerima perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau lanjutkan ibadah kami ini. Tuhan yang sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati semua yang mengikuti ibadah online ini di rumahnya masing-masing atau dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka, terutama ya Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini ya Bapa, beri kami kemampuan untuk hidup sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat saat ini ya Bapa, supaya kami boleh mencegah penularan virus corona ini dan bangsa dan negara kami boleh keluar dari pandemi yang ada saat ini. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami supaya dalam mengambil kebijakan mereka boleh mengandalkan Tuhan, sehingga ya Tuhan setiap kebijakan mereka adalah kebijakan yang betul-betul dapat membawa bangsa dan negara kami keluar dari krisis yang ada saat ini. Berkati juga kami ya Tuhan di dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dan di dalam pelayanan kami. Agar semua yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kau ubah ratapku menjadi tarian hingga jiwaku
Yesus Tuhan, kekuatanmu, kuasamu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kau ubah ratapku menjadi tarian, hingga jiwaku bersorak-sorak memuji-Mu. Dan kain kabungku telah Kau buka, Kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, kekuatanmu, kuasamu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Terima kasih Pak Yosi yang sudah memberkati kami dan mengingatkan kami akan pentingnya bagaimana kami menjalani kehidupan sebagai anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Pak Yosi dalam keseharian dan juga dalam keluarga. Dan saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengingatkan pada kita semuanya, setelah doa berkat nanti, mari kita memberkati pelayanan di YC dengan memberikan persembahan dengan men-scan QR code yang ada di layar televisi saudara. Saudara bisa memberikan persembahan dengan menambahkan Rp7 di belakang persembahan saudara. Kalau saudara tergerak memberikan 50.000, maka berikan 50.000 Rp7. Atau berapapun saudara tergerak untuk memberi dan memberkati pelayanan ini, dan berikan di belakangnya Rp7. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita mau bersatu dalam doa. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Dan kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan kami disapa oleh firman-Mu yang mengingatkan kami, yang memberikan kami pelajaran bagaimana kami harus bersikap dalam keseharian kami sebagai anak-anak muda. Kami berdoa Tuhan dalam masa-masa ini ya Bapa, kiranya Tuhan sertai langkah kehidupan kami. Tuhan lindungi, Tuhan peliharakan kami ya Tuhan. Dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, juga dalam keluarga kami ya Bapa. Kami berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk kakak, adik, dan keluarga besar kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, memeliharakan, bahkan mencukupkan keluarga kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pendeta Yosi dan juga dalam pelayanan dan keluarganya. Kiranya Tuhan semakin memakai beliau ya Bapa. Tuhan memakai dengan segala hikmat daripada Engkau, supaya melaluinya ya Tuhan, melalui Pendeta Yosi, begitu banyak orang diberkati seperti kami yang sudah diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau ya Bapa. Dan anak-anak muda, anak-anak di YC, tengadakanlah kedua tanganmu, arahkanlah pikiran dan hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan siap kita yang sudah diberkati, kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.